Manusia beroleh anugerah bukan karena apa yang ada di dalam dirinya, tetapi apa yang dikehendaki Allah. Tanpa kasih karunia seorang manusia dalam dirinya sendiri, mustahil berbalik kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Ia memiliki sumber kepenuhan yang mengalir sampai meluap-luap, sehingga kita semua, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, telah menerima. Kita telah menerima kebaikan, itulah kasih karunia. Dan kita telah dibuat pantas untuk menjadi hamba-hambanya, itulah kebenaran. Tuhan Yesus, Ia memiliki sumber kepenuhan yang mengalir sampai meluap-luap, sehingga kita semua, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, telah menerima. Kita telah menerima kebaikan, itulah kasih karunia. Dan kita telah dibuat pantas untuk menjadi hamba-hambanya, itulah kebenaran. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang anugerah demi anugerah atau kasih karunia demi kasih karunia. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 16 bunyinya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, setiap langkah dalam proses kehidupan seorang Kristen tergantung pada anugerah. Kata anugerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas, orang besar, dan sebagainya kepada pihak bawah, orang rendah, dan sebagainya. Juga karunia dari Tuhan. Dalam Alkitab, kata anugerah sama artinya dengan kasih karunia. Dipakai sebagai terjemahan bahasa Ibrani chen. Kata chen berasal dari kata dasar hanan, artinya memberi kasih karunia. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan mercy atau gracious. Ini berarti perbuatan seorang atasan, dapat juga Allah, yang menunjukkan kepada bawahannya. Memberi kasih karunia, padahal sebenarnya bawahannya itu tidak layak menerimanya. Kata hanan berhubungan juga dengan kata hanah, artinya beristirahat, berdiam, atau berkemah. Bayangkan, seseorang yang sedang memberikan dampak kasih karunia kepada sesuatu akan menimbulkan dampak baik pada kedua belah pihak, sehingga ada kedamaian, ada istirahat atau kenyamanan, dan seseorang yang mencintai, dicintai, akan timbul kenyamanan atau restoration atau kelegaan. Dalam perjanjian baru, kata dalam bahasa Yunani charis adalah kata yang biasa dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani chen. Dalam bentuk kata kerja, charisestai dipakai untuk menunjukkan arti pengampunan, baik dari manusia dan juga dari Allah. Di bagian lain, kata ini memiliki arti kemurahan hati, usaha baik yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain. Anugerah atau kasih karunia erat kaitannya dengan keadaan manusia. Manusia dinyatakan berdosa, tapi oleh kasih karunia, manusia dibenarkan Allah. Manusia dibenarkan dalam kasih karunia-Nya, walaupun bersalah, seakan-akan atau dianggap ia tidak pernah berbuat dosa.
Manusia beroleh anugerah bukan karena apa yang ada di dalam dirinya, tetapi apa yang dikehendaki Allah. Hal-hal yang membutuhkan anugerah atau kasih karunia dalam hidup manusia berkaitan dengan kedudukannya sebagai umat Allah, yaitu pemilihan dan panggilan untuk menjadi umat Allah, pertobatan, dan iman. Kasih karunia atau anugerah itu juga membentangkan pekerjaan Allah yang dinyatakan kepada hamba-hambanya sejak dari panggilan sampai kepada kemuliaan orang yang dibenarkannya. Tapi yang harus dicermati yaitu, di dalam semuanya itu tidak mengabaikan tanggung jawab manusia. Ketaatan adalah sikap moral dan tidak dapat dijadikan sesuatu yang lain. Tanpa kasih karunia, seorang manusia dalam dirinya sendiri mustahil berbalik kepada Tuhan. Charis digunakan di dalam hubungannya dengan ucapan syukur manusia kepada Allah dan dipandang sebagai bentuk panggilan terhadap pengabdian diri. Kasih karunia atau anugerah erat hubungannya dengan hidup kekal. Anugerah adalah kasih karunia menggemakan kasih setia. Dalam bahasa Ibrani, kasih setia adalah chesed. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan loving kindness, yaitu suatu sukacita dan cinta kasih yang tak bersyarat. Terjemahan lain adalah kasih yang jujur, kesalehan, solidaritas, dan kasih karena perjanjian. Dalam bahasa Indonesia, chesed diterjemahkan dengan kasih karunia, kasih setia, belas kasihan, kemurahan hati, dan kebaikan. Arti-arti tersebut digunakan untuk menggambarkan baik sikap Allah terhadap umatnya maupun sikap umat Allah terhadap Allah sendiri. Sekarang mari kita belajar dari Yohanes 1 ayat 16 tadi. Tuhan Yesus, ia memiliki sumber kepenuhan yang mengalir sampai meluap-luap. Sehingga kita semua, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, telah menerima. Kita telah menerima kebaikan, itulah kasih karunia. Dan kita telah dibuat pantas untuk menjadi hamba-hambanya. Itulah kebenaran. Perhatikanlah, semua orang percaya yang sejati menerima dari kepenuhan Kristus. Orang-orang kudus yang terbaik tidak bisa hidup tanpa Kristus. Dan orang-orang yang paling hina, bahkan paling lemah sekalipun, dapat hidup oleh karena Kristus. Ini membuat kita tidak bisa menyombongkan diri, sebab kita sebenarnya tidak mempunyai apa-apa, tetapi kita telah menerimanya. Kebenaran ini seharusnya dapat mengusir segala rasa takut dan cemas, karena kita sebenarnya tidak kekurangan apa-apa, tetapi kita beroleh kasih karunia dan kita menerimanya. Marilah kita lihat apa yang telah kita terima itu. Kita telah menerima anugerah demi anugerah, atau kasih karunia demi kasih karunia. Kita telah menerima charin anti karitos. Anugerah demi anugerah, atau kasih karunia demi kasih karunia, artinya anugerah itu kita terima secara terus-menerus dalam hidup sebagai orang yang percaya. Bahkan dapat dikatakan bahwa anugerah atau kasih karunia adalah pemberian yang begitu besar, begitu kaya, dan begitu tak ternilai. Pemberian ini diulang-ulang. Kasih karunia demi kasih karunia, seperti seumpama batu dalam membangun sebuah gedung. Setiap batu dalam bangunan itu berperan sebagai batu utama. Itulah anugerah atau kasih karunia. Kita membutuhkan anugerah dalam setiap langkah hidup kita
sepanjang perjalanan hidup kita di dunia. Ada sebuah gambaran yang diberikan agar kita mudah memahami hal ini. Sama seperti kolam menerima air dari kepenuhan sumber mata air, dan cabang-cabang pohon menyerap air dari kepenuhan akar, serta cahaya udara dari kepenuhan matahari. Demikian pula kita menerima kasih karunia dari kepenuhan Kristus. Saudara, bagian firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 16 merupakan rangkaian dari ayat 14 dan ayat 17. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat sering dikontraskan dengan kasih karunia. Hukum Taurat menekankan standar-standar ilahi dan ketidakmampuan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk memenuhinya. Sementara anugerah atau kasih karunia menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dari hukuman yang pantas diterimanya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda sekalian. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.